Ia juga kerap kali kena komplain masalah minuman teh dan kopi, yang tak sesuai selera dari masing-masing karyawan. Kensi pun dengan sabar menanggapi itu semua. Dan sampai detik itu belum ada yang tahu bahwa Kensi adalah anak pemilik perusahaan raksasa ayahnya. Hari-hari ia lalui seperti biasa. Ia berangkat kerja dan pulang naik angkutan umum. Sekedar diketahui selama bekerja sebagai cleaning service. Selama itu pula ia menjadi anak kos, yang tak jauh dari tempat kerjanya. Hanya waktu liburan saja ia pulang ke rumah orang tuanya. Dan saat itulah ia bercerita pada ayahnya, rasanya senang bisa bekerja dan hidup mandiri. Kata ayahnya, lalu sampai kapan kamu akan bekerja sebagai cleaning service? Dan tidakkah engkau ingin melanjutkan sekolahmu? Kensi pun menjawab, mungkin sampai 4 bulan lagi ya. Digenapi 1 tahun. Di hari-hari kerjanya Kensi kerap kali diperintah yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tak jarang oleh pegawai kantor ia disuruh cuci mobil dan motor. Dan diberi tips uang 20.000. Hari-hari ia lalui. Tak terasa sudah ada di bulan ke-9 ia bekerja. Artinya mungkin tinggal 3 bulan lagi ia harus berhenti bekerja dan melanjutkan sekolah lagi. Yang rencananya ia akan sekolah di Kairo, Mesir. Lalu, di kantor ia bekerja, ada berita pegawai baru yang mana jabatannya tinggi di kantor tersebut. Yang diketahui sebagai anak dari pimpinan cabang perusahaan di tempat ia bekerja. Pegawai baru itu seorang wanita muda dan cantik pula. Ia banyak mendengar cerita dari karyawan-karyawan. Itu pegawai baru cantik ya. Namun tingkat atas. Kita gak level hanya bisa melihat saja karena anak dari bos. Kensi yang mendengar itu biasa-biasa saja ekspresinya. Cuman yang ia pikirkan, nanti kalau dapat giliran jadwal bersih-bersih di HRD kantor di tempat itu. Yang ia pikirkan cuman, nanti cocok gak ya dengan minuman teh dan kopi yang aku buatkan. Tak disangka 2 minggu kemudian Kensi dapat jadwal bekerja di tempat tersebut. Selama ini ia belum pernah melihat anak dari bos di tempat ia bekerja yang katanya cantik dan menjadi primadona tersebut. Ia pun masuk seperti biasa. Pagi-pagi sekali di samping membersihkan ruangan kantor ia pun harus mempersiapkan minuman. Di ruang tersebut terlihat besar dan nyaman. Terlihat hiasan di dinding, nampak warna yang cerah dan anggun. Benaknya berkata, maklum, ini kan ruangannya anak bos yang bekerja. Jam 7 pegawai yang bekerja di tempat tersebut mulai datang satu persatu. Yang diketahui ternyata kebanyakan wanita. Yang jumlahnya 11 wanita dan 3 karyawan laki-laki. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, tepat jam 8 lebih. Si anak bos primadona baru tiba. Kensi yang berperawakan tampan yang sederhana ini pun, sekilas melihat wanita itu biasa saja. Karena dia fokus ke arah pekerjaan. Hanya berselang beberapa jam setelah itu, Kensi yang berada di lobi kantor sebelah segera dipanggil. Info dari temanya, kamu dipanggil menghadap kantor admin. Kantor admin kan tempatnya anak bos. Ada apa ya kira-kira? Benaknya berkata. Setelah sampai di kantor tersebut, Kensi pun menemui pada yang berkepentingan dengannya. Ternyata dia anak bos. Belum sampai menanyakan perihal apa, Kensi langsung dikatain dan dicemooh oleh wanita cantik tersebut. Hei kamu yang bikin kopi ini kopi atau jamu? Seisi ruangan yang kebanyakan wanita tersebut langsung tertawa. Menertawai Kensi. Bersambung. Subscribe channel ini untuk mengikuti episode selanjutnya.